Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sepertinya yang menentang, yang menolak, yang melakukan perlawanan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dakwah pencerahan, memberantas, memurnikan Islam dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Mereka melakukan penentangan, penolakan, perlawanan dengan berbagai cara, sobat-sobat. Ya. Dan ketika mereka tidak mampu lagi menghadirkan dalil-dalil bantahan mereka yang ilmiah, yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi, maka sobat-sobat, yang mereka lakukan adalah hal-hal dan cara-cara yang tidak terpuji. Bahkan menabrak Quran dan Sunnah Nabi, menabrak Allah dan Rasulnya. Mereka, ya, ketika kita ajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ini jelas, ya, ayat ini, ya, ketika kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman, diperintahkan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka yang menentang, yang menolak, yang melakukan perlawanan terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka justru kembalinya kepada ulama-ulama mereka, sobat-sobat. Ya. Padahal kan di ayat itu jelas, ya, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Salah satu pemimpin adalah ulama. Nah, tetapi ketika berbeda pendapat, nah, artinya kan ulama berbeda pendapat, pemimpin berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada sobat-sobat komen yang, ya, saya pikir ini komen asal, ya, asal komen, asal membantah, karena hal ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Ya, mereka mengatakan, kenapa Anda kembalinya ke majelis tarjih? Katanya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, padahal kan sudah saya jelaskan, majelis tarjih ini adalah salah satu majelis di Perserikatan Muhammadiyah yang isinya para ulama, para orang-orang berilmu intelektual
yang memutuskan ya berdasarkan Quran dan hadis. Jika ada dapat, kemudian dikumpulkan semua dalil dan diambil dalil yang paling sahih dan yang paling kuat. Ya, artinya majelis tarjih tetap kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Silahkan ya dibuktikan yang mana putusan majelis tarjih yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Boleh kita mengikuti ulama, selama ulama itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jika tidak sesuai, ya harus ditinggalkan, jangan diikuti. Tetapi yang ada mereka kan taklid buta. Apapun yang dikatakan ulamanya, disampaikan ulamanya, mereka terima tanpa mengkritisi dan mengoreksi lagi, tanpa dicek benarkah yang disampaikan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan akhirnya karena mereka tidak mampu lagi ya membantah, melawan secara dalil, secara ilmiah, akhirnya mereka melakukan cara-cara yang tidak terpuji, sobat-sobat. Cara-cara yang jauh dari sunnah Nabi, sobat-sobat. Kita ingat ada video settingan yang dibuat oleh mereka yang menggambarkan ada dialog, ada diskusi antara pihak mereka dengan salah satu ustadz salafi yang sering mereka sebut sebagai Wahabi, sobat-sobat. Tetapi cara mereka ini tidak cerdas, karena yang Ustadz Salafi yang digambarkan di video itu begitu bodoh ya dan emosian. Padahal kenyataannya tidak pernah tuh ya yang mereka sebut Wahabi, ustadz-ustadz yang mereka sebut Wahabi ya emosian. Tidak pernah mereka menanggapi cara-cara yang tidak terpuji yang dilakukan oleh mereka yang menentang, melawan terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, bukankah ini pembohongan? Ya, bisa dikatakan itu video hoax. Nah, apakah boleh dalam Islam kita melakukan pembohongan, berbohong? Nah, ada juga yang menggambarkan ya ustadz yang mereka sebut Wahabi ya wajahnya diubah menjadi wajah monster atau wajah yang menakutkan. Ini kan perbuatan yang tidak terpuji. Mana ada ya mereka yang mendukung, yang melakukan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi melakukan hal itu? Tidak ada. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan akhlak
dan adab dalam berdakwah, sobat-sobat. Bukankah Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak? Ya, innama buistu li utamima solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, sobat-sobat. Akhlak itu bisa kita nilai, bisa kita lihat dari perkataan ketika dia berbicara, perbuatan ketika dia melakukan aktivitas, tulisan, komen ketika dia menuliskan tulisan dan komen. Seperti pengalaman saya sampai saat ini. Ya, sobat-sobat yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya. Kan mereka sudah biasa mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan kotor, sobat-sobat. Nah, ini kan menunjukkan ya, mereka, akhlak mereka tidak baik. Ya. Siapapun, kepada siapapun, ya, kita harus berakhlak dengan baik. Apa pernah Rasulullah ya berkata kasar, berkata kotor kepada para penentang dakwah beliau ketika itu? Tidak ada. Nah, sekarang yang parahnya, sobat-sobat, ya, mereka melontarkan kata-kata kosong, kata-kata kasar dan kotor tersebut kepada yang notabene sesama muslim, sobat-sobat. Ya, ini semua karena mereka tidak mampu lagi untuk merespon secara ilmiah dengan dalil dan argumentasi. Dan ada lagi sobat-sobat yang mereka lakukan. Ya. Dengan apa? Dengan video settingan, ya. Terbongkar kebohongannya dengan mengedit ya wajah ustadz-ustadz yang mereka sebut Wahabi dengan wajah-wajah menyeramkan, wajah monster atau Dracula barangkali, ya, tidak ditanggapi. Nah, sekarang mereka melakukan stand up comedy, meniru ya gaya, penampilan, gaya dan bicara salah satu ustadz yang mereka sebut Wahabi. Dengan maksud apa? Dengan maksud menghina dan melecehkan. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan, dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Ya, artinya mereka tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan lagi Nabi jadi panutan mereka. Kalau Nabi menjadi panutan mereka, mereka tidak akan melakukan ini semua. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.